Pertanian bukan hanya soal mengolah tanah, tapi mengolah hati dan jiwa. Pertanian adalah sebuah seni yang melibatkan tangan Tuhan dan tangan manusia. Bagaimana kelanjutannya? Mari ikuti perjalanan tur lab kelas kami. Interaksi antara petani dengan berbagai individu lain yang terlibat, mulai dari kegiatan pembibitan hingga pasca panen. Namun, dalam interaksi tersebut terdapat beberapa konflik. Salah satunya pembagian irigasi yang tidak adil. Karena konflik yang terjadi, petani akhirnya mencari inovasi baru untuk menjaga keberlangsungan usaha taninya. Berupa lahan basah seluas 4,5 hektar yang terdiri dari lahan sewa dan milik pribadi. Lahan tersebut dimanfaatkan untuk budidaya padi dengan varietas Ciherang, Invari 32 dan Invari 42. Pola tanam dilakukan 2 kali dalam setahun, yaitu pada bulan Juni dan Desember. Teknik penanaman masih mengandalkan pengalaman turun-menurun serta pembelajaran secara otodidak. Petani menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal keterbatasan tenaga kerja dan faktor alam. Penggunaan pupuk dan pestisida kimia masih menjadi pilihan utama dalam budidaya. Tenaga kerja digunakan dengan sistem harian maupun borongan sesuai kebutuhan. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan pengetahuan dan dukungan teknologi agar pertanian dapat berjalan lebih efisien dan berkelanjutan. Dari Dusun Sono Tengah, kami belajar bahwa pertanian tidak hanya tentang tanah, benih, dan panen, tetapi juga tentang nilai, peran, dan perubahan. Meski tradisi lama seperti wiwitan dan penentuan tanggal baik mulai memudar, semangat gotong royong dan warisan pengetahuan tetap tumbuh di ladang-ladang mereka. Perempuan dan laki-laki berbagi peran dalam pekerjaan dan mengambil keputusan dengan sosok seperti Ibu Isma, menjadi bukti bahwa suara perempuan kini semakin diperhitungkan. Tantangan modern seperti serangan hama dan ketergantungan pada pupuk kimia tak membuat para petani menyerah. Mereka terus bertahan, bekerja, dan mewariskan semangatnya lintas generasi. Dusun Sono Tengah bukan hanya tentang pertanian, namun di dalamnya juga ada kebudayaan, kesetaraan, dan juga harapan untuk terus hidup bersama. Pelapisan sosial di Dusun Sono Tengah ini adalah adanya kelas atas, menengah, dan bawah, di mana kelas atasnya itu terdiri dari pemilik lahan dan penjual benih, kelas menengah terdiri dari petani dan tengkulak, dan bawahnya itu adalah buruh tani. Lalu juga ada mobilitas sosial secara vertikal ke atas, di mana ada salah satu buruh tani yang mendapat kesempatan untuk mengolah suatu lahan, sehingga dia dapat mengembangkan usaha taninya menjadi lebih luas. Di Dusun Sono Tengah, Desa Kebonagung terdapat 4 kelompok tani, namun yang aktif hanya ada 2. Fungsi utama dari kelompok tani ini adalah menyalurkan bantuan dari pemerintah, seperti bibit, pupuk, dan alat pertanian, serta
mengkoordinasi kegiatan teknis petani seperti gotong royong, saluran irigasi, dan penentuan musim tanam. Kelompok tani juga menjadi penghubung antara petani dan instansi seperti penyuluh pertanian lapangan atau PPL. Meskipun masih ada kendala internal seperti jarangnya rapat dan konflik kepemimpinan, kelompok tani dinilai membantu meningkatkan akses informasi, sarana produksi, serta kemampuan teknis anggota dalam menghadapi hama dan penyakit. Kelembagaan pertanian di tingkat petani memiliki peranan penting dalam mendukung aktivitas pertanian, terutama dalam pengaturan sistem tanam dan distribusi pupuk subsidi. Kelompok tani seperti Rias, Pendopo, dan Pertiwi telah memiliki struktur organisasi dan regulasi internal yang cukup jelas. Namun, tingkat partisipasi anggota dalam menjalankan aturan kelembagaan masih rendah, ditandai dengan sikap apatis dan individualisme yang tinggi di kalangan petani. Selain itu, meskipun terdapat lembaga yang menaungi kelompok-kelompok tani kecil tingkat desa, kontribusinya terhadap aktivitas pertanian tergolong minim dan bersifat administratif. Penyuluh pertanian lapangan atau PPL yang hanya memakan gaji buta pun turut menjadi faktor yang menghambat optimalisasi kelembagaan. Petani menaruh harapan besar kepada lembaga di tingkat desa atau di atasnya untuk lebih memperhatikan kelompok tani binaannya. Terdapat perubahan yang cukup signifikan dalam sektor pertanian di Dusun Sono Tengah, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang selama 5 tahun terakhir. Salah satu perbedaannya yaitu adalah penggunaan pupuk. Dulu, petani lebih memilih untuk memakai pupuk organik. Namun, sekarang petani lebih memilih untuk memakai pupuk kimia. Walaupun harganya lebih mahal, petani menyadari bahwa penggunaan pupuk kimia lebih efektif dibandingkan dengan pupuk organik. Selain itu, terdapat juga perubahan yang sangat signifikan, yaitu pada tenaga kerja, yang mana dahulu masih menggunakan hewan untuk membajak sawah, dan sekarang sudah mengalami kemajuan dengan menggunakan alat dan mesin pertanian lainnya. Saat ini, keberadaan tenaga kerja justru semakin sulit ditemukan, sehingga penggunaan alsintan menjadi pilihan yang lebih efektif. Meskipun penggunaan alsintan lebih efektif, petani menemukan kesulitan untuk akses terhadap mesin-mesin tersebut. Petani di Dusun Sono Tengah mengharapkan adanya program untuk alsintan pertanian agar hasil produksi bisa lebih meningkat dengan tenaga, biaya, dan waktu yang lebih efisien.